Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Deti Muflihat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Sindabaya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya ditemani oleh ibu kepala saya, yaitu saya akan mewawancarai untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Ya Ibu, baik. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Mau memperkenalkan diri dulu Ibu, silahkan. Nama saya Timi, sebagai kepala sekolah di SD Sindabaya. Ini, Ya, gitu aja Ibu. Ya Ibu, mohon maaf nih Ibu, mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk berbincang-bincang ya Ibu. Nah di sini saya akan mewawancarai Ibu ya Bu, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Nah untuk pertanyaan yang pertama Ibu, di sini saya akan bertanya kepada Ibu ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah ya Ibu, baik di sekolah ini maupun di sekolah yang lain ya, bagaimana cara Ibu itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, terima kasih. Selama menjadi pemimpin atau kepala sekolah, dalam melihat kasus untuk bisa kita mengambil keputusan, berarti pertama kita melihat dulu tingkat sulit kasus itu. Kedua, dilihat dulu tingkat sulitnya. Kedua, selanjutnya itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Ketiga, memperhatikan kondisi siswa atau murid dan guru. Yang selanjutnya, memperhatikan skala prioritas murid dan sekolah. Itu aja. Ya, itu yang jadi diperhatikan dulu ya Bu, tingkat sulitnya. Ya, baik Ibu. Oke Ibu, untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan tentu akan banyak pihak yang terlibat. Ya, betul. Di antaranya murid atau siswa, guru, kepala sekolah, juga orang tua atau komite. Itu bisa sangat pasti terlibat. Yang selanjutnya, mempertimbangkan situasi kondisi sekolah waktu itu. Yang selanjutnya, kita lihat sisi positif dari kasus tersebut. Ya baik Ibu, jadi ada 3 ya Bu. Keputusan yang diambil itu akan melibatkan para guru ya Bu, kemudian melihat dulu kondisi sekolahnya, kemudian melihat sisi baik buruknya ya Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedur atau langkah, yang pertama mengikuti pertimbangan. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang kesatu, melihat karakteristik anak di lingkungan sekolah dan keluarga. Jadi sekolah dan keluarga itu harus saling berkaitan tentunya Ibu. Yang kedua, melihat manfaat dan madorotnya. Yang ketiga, menjaga terjadinya pro dan kontra dari semua pihak. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Hal efektif menurut pengalaman saya, yang kesatu, mengadakan pendekatan kepada anak atau orang tua dulu pendekatan dulu. Selanjutnya, memperbanyak komunikasi dengan seluruh siswa. Selanjutnya, ada perbincangan yang aktif dalam menyelesaikan kasus. Baik Ibu.
Itu hal-hal yang dianggap efektif oleh Iya, Ibu ya. iya. Iya. Kemudian Bu, yang kelima itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan dalam mengambil keputusan. Karena di sekolah itu banyak pihak, stakeholder yang terkait, diantaranya guru, orang tua, Warga tokoh sekolah. masyarakat, komite, dan sebagainya ya. Iya. Itu akan ketika ada perbedaan pendapat Iya. Jadi yang menimbulkan ketidakpahaman, itu yang menjadi tantangan. Susah untuk mengambil keputusan. Jadi banyak perspektif Iya, gitu ya, iya. banyak pendapat sehingga membuat Ibu juga dilema gitu Iya, ya dilema, untuk bingung, mengambil iya. keputusan. Oh iya, seperti itu Ibu. Untuk yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ya Bu? Ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus kan tidak ada. Ya, Ya, yang namanya masalah ya kasus nggak ya, ada jadwalnya ya Bu. bisa mendadak. Iya. Tapi disesuaikan dengan kondisi, Iya. tergantung kepada karakteristik kasus, terus tergantung tingkat skala prioritas dan juga identifikasi. Oh iya, identifikasi kasus Ibu. Iya. Oke Ibu. Baik Ibu, untuk yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dari dilema etika? Ya, baik. Ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan itu tidak mudah. Iya. Karena kita harus melihat tingkat sulit kasus atau masalah. Mungkin ada yang cukup diambil keputusan oleh pihak sekolah, ada juga yang harus diselesaikan dengan melibatkan, untuk mengambil keputusan itu dilibatkan pihak-pihak yang terkait. Contohnya komite, guru, terus pihak masyarakat, terus orang tua. Baik Ibu. Jadi kondisional itu ya Iya, Bu. bagaimana tingkat sulitnya kasus itu. Kasus tersebut. Oke Ibu. Baik Ibu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, Iya. nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dalam dilema etika tersebut Ibu? Mungkin itu pengalaman sangat berharga. Karena ketika seorang pemimpin di dalam memimpin itu bukan memimpin masalah edukatif, tapi ada banyak faktor. Pengalamannya menjadi dengan pengalaman kasus-kasus tersebut kita bisa memperbaiki situasi kondisi lingkungan sekolah atau hubungan antar guru, orang tua, murid, Warga sekolah. ya, warga sekolah. Jadi kita harus meningkatkan mutu sekolah tersebut supaya tidak terjadi kasus-kasus yang menjadi dilema. Ya, mungkin itu yang saya bisa kemukakan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Terima kasih. Desi. Ya, Ya Ibu, terima kasih sekali Ibu. Mohon Iya. maaf mengganggu waktunya. ya, sama-sama. Ya Ibu, baik Ibu, terima kasih ya Ibu untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban Ibu dapat jadi acuan ke depannya bahwa pemimpin itu harus sering-sering berbincang ya Iya. Bu dengan bawahannya untuk mengetahui gitu ya Bu bagaimana karakteristik masing-masing dari masing-masing orang tersebut ya Ibu, dan dalam keputusan pun dapat mempertimbangkan mana madorotnya yang paling kecil gitu ya Bu, mana yang harus kita pertimbangkan. Iya. Terima kasih Ibu atas Iya. waktunya, mohon maaf mengganggu Iya. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Deti Muflihat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Sinabaya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Baik teman-teman, untuk wawancara kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh rekan calon guru penggerak juga dari angkatan 11. Nah, saya tidak akan melewati kesempatan ini untuk mewawancarai beliau. Kepada beliau dipersilakan untuk memperkenalkan diri atau ada hal-hal kata sebelum diadakannya wawancara. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiwan dari SDN 1 Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan kali ini saya melakukan sesi wawancara dan saya bertindak selaku kepala sekolah di SDN 1 Tanjung Jaya. Mudah-mudahan apa yang diperoleh dari hasil wawancara ini dapat bermanfaat sesuai dengan apa yang diharapkan tugas dari Ibu Deti dalam tugas demonstrasi kontekstual 3.1 calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya bisa melakukan berbagi praktik baik sesuai apa yang Ibu ditanyakan nanti ke depannya dalam proses wawancara. Ya, terima baik, kasih, itu yang Bapak. bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bapak, saya pun dalam keadaan baik Bapak. Iya. Terima kasih sekali loh Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara Bapak. Iya, silahkan Ibu. Kebetulan hari ini siang ini saya juga lagi istirahat Ibu. Ya, Jadi ada waktu untuk Ibu dalam sesi wawancara. Ya, terima kasih ya Bapak. Ya. Oke Bapak, bisa dimulai ya? Boleh. Ya, di sini Bapak juga mungkin sudah mengetahuinya ya. Kita ya, ada Ibu. tugas demonstrasi kontekstual ya, yaitu mewawancarai 2 kepala sekolah ya Bapak. Iya. Ya, kepala sekolah yang di tempat dan yang umumnya 1. Iya. Ya, kebetulan saya di sini alhamdulillah gitu ya teman di CGP-nya Bapak sebagai kepala sekolah. Iya, baik. Mudah-mudahan saya bisa berbagi praktik baik lah dalam sesuai dengan tugas Ibu yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Amin, amin Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, bisa dimulai? Boleh. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Boleh. Nah, Bapak selama ini, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, baik di sekolah yang sedang sekarang di Ampu ya, maupun sekolah-sekolah lainnya. Nah, bagaimana cara Bapak itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berwujudan moral? Iya, Ibu, baik. Untuk pertanyaan Ibu, identifikasi ya Bu, dalam kasus dilema etika dan wujudan moral, terutama di sekolah saya. Untuk mengetahuinya itu jenis kasus cukup mudah Bu untuk saya dipilih, yaitu dengan melihat kepentingannya apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisinya sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan, tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka itu termasuk dalam wujudan moral. Kalau dilema etika itu posisinya sama-sama benar, tapi kepentingannya bertentangan. Kalau wujudan moral itu kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan termasuk wujudan moral. Itu seperti itu Ibu. Seperti itu ya Bapak. Ya. Oke Bapak, untuk yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Pak. Ya. Nah, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Seperti itu Pak. Baik Ibu, itu mungkin merupakan salah satu kasus dilema etika juga ya Bu. Iya. Untuk kasus dilema etika, di mana keduanya kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut dari tinggi rendahnya muatan kepentingan Bu. Misalnya apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan,
kebenaran atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu, saya juga memperhatikan sejauh mana dampak ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu, Ibu. Jadi dilihat dulu tinggi rendahnya, dilihat dulu dampaknya ke depannya seperti apa gitu ya? Iya, Ibu, seperti itu. Oh iya, baik Bapak. Untuk yang ketiga nih Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada langkah-langkah prosedurnya? Ada. Untuk langkah-langkah sejauh dari pemahaman dan pengalaman yang saya lakukan selama dalam pengambilan keputusan tersebut, kami khususnya melakukan, pertama tentu saja kita melihat kasus itu bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu fakta bahwa kita lihat kebenaran atau salah, kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi dengan keputusan, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya. Seperti itu, Ibu. Untuk langkah yang pertama itu dilihat dulu ya Pak. Untuk langkah selanjutnya itu kemudian yang terakhir itu direfleksikan dan disetujui oleh semua pihak. Yang lebih utama. Nah, untuk pertanyaan yang keempat nih Pak. Hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, apabila dikatakan efektif ya Bu, menurut saya apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, itu saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Seperti itu, Ibu. Oh iya, baik. Untuk yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentu dalam mengambil suatu keputusan banyak sekali ya Bu tantangannya, dan apa yang saya dapatkan atau sudah lakukan, tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat Bu dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Karena banyak sekali perspektif mungkin ya. Berbeda orang kan beda kepala, beda pemikiran. Terus di samping itu juga Bu, kami harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang, dan itu merupakan salah satu tantangan yang pernah saya hadapi dan rekan-rekan. Ya, baik. Yang keenam nih Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Ibu, untuk jadwal saya rasa kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi. Kadangkala ada yang saya putuskan dan harus kita segera, tetapi ada juga kasus keputusan yang harus kita undur. Kalau sifatnya yang segera, berarti kita tidak boleh membuat jadwal, harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu Bu, supaya hasil keputusannya efektif dan efisien sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Jadi ada insidensial, ada juga yang terjadwal, tergantung situasi kasus yang dihadapi. Jadi kondisional saja ya Pak, untuk jadwal ya. Lagian kan tidak ada masalah yang dijadwalkan juga. Insidensial saja Ibu itu. Oke Pak. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang
apa gitu selama ini mempermudah atau membuat Bapak itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor ya Bu, tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melibatkan semua guru dalam mengambil keputusan, terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru atau wali kelas atau guru BK. Kalau di SD kan tidak ada guru BK, itu guru borongan lah guru di SD. Kadangkala juga melibatkan komite sekolah jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua siswa, dan bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Jadi itu mungkin faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan yang selama ini kita ambil. Baik Bapak. Untuk yang ke-8 nih Pak, yang terakhir. Ya, terasa ya Bu sudah. Iya. Alhamdulillah. Nah Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, Ibu. Kalau berbicara pembelajaran apa yang telah saya lalui ya Bu. Yang pertama adalah dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan secara segera dan ada perlu juga yang perlu ditunda. Dan ada yang diputuskan sendiri dan ada beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi Bu. Jadi tidak hanya memihak salah satu supaya tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari atau tidak berkelanjutan. Seperti itu pelajaran yang saya peroleh dari apa yang telah saya lalui selama ini di sekolah terutamanya. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban Bapak itu ya dapat dijadikan acuan ke depannya, khususnya untuk saya ya Bapak, bahwa pemimpin itu harus sering-sering berbincang dengan bawahannya. Nah, untuk mengetahui gitu bagaimana karakter masing-masing orang. Ya, betul harus ada kolaborasi harus berkolaborasi guru dan siswa dan guru serta kepala sekolah supaya terjadi iklim sekolah yang positif untuk kemajuan terutamanya siswa pendidikan berpihak pada siswa seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sekali. Ya, terima kasih sama-sama Bu Deti. Semoga kegiatan program CWGP yang Ibu ikuti dapat terlaksana dengan lancar tanpa ada hambatan dan ilmu yang dimanfaatkan untuk di kemudian hari Ibu diaplikasikan di sekolah ini. Amin, amin Pak. Mohon doanya ya Pak. Amin. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.